Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 2309308110039, Prodi Manajemen, Kampus TIE Makassar Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika politik Pancasila. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab terhadap dengan berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Ada pula nilai-nilai dasar instrumental dan nilai praksis. Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya, maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut, yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. 2. Nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Ketiga, namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. 4. Nilai praktis, yaitu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Ada pula pengertian politik. Telah dijelaskan di muka bahwa etika politik tersebut lingkup etika sosial yang secara hafifah berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Oleh karena itu, dalam hubungan ini perlu dijelaskan berbagai dahulu lingkup pengertian politik sebagai objek material kebijakan bidang ini agar dapat diketahui lingkup pembahasannya secara jelas. Kedua, definisi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya bertukaran kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum dan mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itu yang disebut sebagai negara. Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undang, melainkan juga sumber moralitas untuk dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam merupakan sumber ini nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kebenegaraan negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepada negara tidak mendasarkan pada
diskriminasi religius, melainkan mendasarkan pada legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Inilah yang membedakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa dengan teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas, kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara. Makna Pancasila sebagai sumber etika politik disebut dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah hukum. Maka keadilan dalam hidup bersama harus sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan dari kehidupan negara. Segala kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika pertama yaitu korupsi akan bersimajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas tidak, baik dan buruknya. Kedua, dekadisme moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai di hadapan para pluralitas nilai ini melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga PRT, penyelenggaraan anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga KDRT, dan lain-lain. Yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak kehidupan berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.